Halo Abiturenners, gimana kabarnya? Pada malam hari ini masih gelap, tapi mudah-mudahan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman Abiturenners, kita sering mempunyai mimpi atau cita-cita yang belum terkabulkan, dan cita-cita itu akan terkabulkan apabila kita memiliki duit. Duit di sini artinya bukanlah uang, tapi sebuah singkatan atau kepanjangan dari D, doa, U, usaha, I, ikhtiar, T, tawakal. Jadinya doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Oke, kita mulai buat videonya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurna waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan siang dan malam, serta selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Teman-teman Abiturenners yang berbahagia, niat tahajud harus kuat agar jodoh semakin dekat. Sholat tahajud yang dikerjakan tanpa niat yang kuat seperti musafir yang berjalan tanpa arah tujuan, sehingga yang didapatkan tak lain adalah lelah dan bosan. Karena itu, niat yang kuat harus diteguhkan ke dalam jiwa. Jika kita menjadikan tahajud sebagai media, wasilah demi kemudahan mendapatkan jodoh, maka tancapkan niat itu ke dalam jiwa kita, sebab niat yang kuat adalah kunci pembuka bagi setiap hajat-hajat kita. Dengan demikian, dalam melaksanakan sholat tahajud, demi mendapatkan jodoh, yang dibutuhkan pertama adalah kuatkan niat. Sebab niat merupakan kunci utama dalam beribadah dan segala aktivitas manusia. Sebanyak dan sebesar apapun ibadah yang kita lakukan, tetapi jika tidak dilandasi dengan niat yang baik sebagaimana diajarkan dalam Islam, maka sia-sialah ibadah itu. Sia-sia pula apa yang kita harapkan dari ibadah tersebut. Percuma kita mengerjakan sholat tahajud. Disinilah pentingnya niat, karena niat turut menentukan kualitas nilai dan terkabulnya hajat atau keinginan yang kita harapkan. Dalam konteks ini, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung terhadap apa yang diniatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia, maka dia akan mendapatkannya. Atau hijrahnya untuk orang wanita, maka dia akan menikahinya, maka hijrahnya itu tergantung pada apa yang dia hijrah untuknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, jika kita berniatkan tahajud demi memudahkan mendapatkan jodoh, maka hajat kita insya Allah terkabul. Selain itu, Allah juga pasti akan mencatat tahajud kita sebagaimana amal kebaikan. Sebaliknya, jika kita tidak memiliki niat yang jelas, biarpun semalam suntuk kita sholat tahajud, maka Allah tetap tidak akan mengabulkan lantaran kita tidak memiliki keinginan yang kuat sebagaimana manifestasi dengan adanya niat yang tidak jelas tersebut. Yahya bin Abu Katsir mengingatkan, pelajarilah niat. Sesungguhnya niat dapat menyampaikan sebuah amal kepada tujuan. Demikian pentingnya niat dijadikan landasan dalam beribadah, termasuk dalam konteks ini mengerjakan tahajud demi mendapatkan jodoh. Bahkan para ulama membahasakan ibadah seorang yang hampa niat itu sebagai kacang yang tidak ada isinya. Artinya, biarpun kulit kacang itu begitu menarik, tapi jika isinya tidak ada, maka kacang itu tetaplah tidak memiliki manfaat. Intinya, hajat-hajat kita tidak akan terkabul karena niatnya kurang kuat.
Itulah filosofi niat yang harus kita pahami agar amalan-amalan yang kita lakukan tidak sia-sia. Kenapa pertama Kenapa pertama-tama harus diniatkan untuk Allah? Sebab Allah lah yang kuasa dan memiliki kehendak untuk mengabulkan hajat kita atau tidak. Oleh karena itu, niat menjadi fondasi ibadah seorang, sekaligus tiang yang kokoh bagi siapa saja yang mengamalkan ibadah. Semakin kuat niat kita, semakin besar pula nilai dan hasilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Ayat tersebut mempertegas bagaimana segala sesuatu yang kita lakukan tak lain hanyalah untuk Allah. Bahkan hidup dan mati kita dalam konteks mengerjakan sholat tahajud demi kemudahan jodoh, tentu pertama-tama kita harus meniatkan untuk beribadah kepada Allah, kemudian untuk hajat-hajat kita, begitulah etikanya. Teman-teman Abiturainers, di dalam beribadah kita dituntut untuk menguatkan niat, karena niat itu adalah langkah kita untuk menentukan suatu pekerjaan. Jika niat kita baik, maka baik pula yang akan kita dapat. Jika niat kita buruk, maka buruk pula yang kita dapatkan. Tergantung dari niat. Innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan itu tergantung dari niatnya. Jika antum-antum Abiturainers yang berbahagia benar-benar kuat ingin mendapatkan jodoh, ingin mencari jodoh, maka dengan sholat tahajud, mari kuatkan niat kita, lalu kita berikhtiar dan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih cita-cita tujuan kita. Teman-teman Abiturainers yang berbahagia di mana saja berada, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa yang mengabulkan segala permohonan. Dan kita sebagai makhluk hanya meminta kepadanya. Meskipun kita sudah berdoa, kita harus tetap berikhtiar dan menunggu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala sambil berusaha menjalankan apa niat dan tujuan kita. Teman-teman Abiturainers yang berbahagia, sholat tahajud itu sangat dianjurkan kepada setiap muslim. Bahkan Rasulullah SAW pun sering melakukan, bahkan menjadi rutinitas semalam-malamnya. Bukan sehari-harinya, karena sholat tahajud itu dilakukan pada malam hari, bukan sehari-harinya. Jadi semalam-malamnya, saya bilang begitu karena sholat tahajud dilakukan pada malam hari. Teman-teman Abiturainers yang berbahagia di mana saja berada, mari kita sama-sama, bagi yang jombloan dan jomblowati, silahkan laksanakan apa yang dianjurkan oleh agama demi menggapai jodoh yang diinginkan, yakni agar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semuanya kita ingin jodoh yang cocok dengan hati kita, cocok dengan keluarga kita, cocok dengan situasi kita. Sementara itu, kita tetap harus berusaha mencari dan mencari. Nanti Allah lah yang memberi petunjuk bagi kita semua. Oke, Abiturainers yang jombloan dan jomblowati, bagaimana? Apakah mau melaksanakan sholat tahajud untuk menentukan jodohnya? Ataukah ingin Allah tunjukkan di manakah jodohnya saat ini? Atau mungkin yang lagi galau, tidak tahu ingin mengerjakan apa, perihal apa untuk mendapatkan jodoh. Nah, tentunya sholat tahajud adalah solusinya untuk mendatangkan jodoh dan impian yang kita mau. Teman-teman Abiturainers, seperti biasa,
backgroundnya center, dan ini masih malam. Nah itu saya center ke sana kemari. Backgroundnya malam-malam ya. Ini saya buat video, makanya saya mohon maaf atas segala kehilapan saya apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan voice saya yang masih begagak atau putus-putus, saya mohon maaf karena memang saya ini manusia dan sedang dalam pembelajaran. Oke teman-teman Abituranas, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana backgroundnya, bagus nggak? Ya, kita pandangi backgroundnya ya. Sekitar 10 detik saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jam. Sampai sana ya. Oke teman-teman, bye-bye.